Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulas kembali tentang mata kuliah studi Islam Indonesia, di mana mata kuliah studi Islam Indonesia ini sangat menarik jika dilihat dari sisi sosiologinya. Yang pertama adalah bahwa Islam di Indonesia itu dikenal dengan Islam yang damai, Islam yang penuh rahmah, di mana Islam menjadi contoh teladan di seluruh dunia bahwa Indonesia sangat begitu menghargai perbedaan antara kelompok satu dengan agama-agama yang lain begitu. Di sisi lain memang penduduk Islam di Indonesia sangat luar biasa besarnya. Bisa dikatakan bahwa penduduk Islam yang ada di Indonesia ini bisa dikatakan terbanyak di dunia, yang begitu mayoritas. Kalau kita melihat jumlah yang sangat besar ini tentu berdampak kepada beberapa hal kaitannya dengan perkembangan isu-isu demokrasi dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ternyata di Indonesia yang begitu mayoritas umat Islam atau mayoritas penduduknya adalah Islam, juga dalam sistem kenegaraannya menggunakan sistem demokrasi. Dari ketiga hal ini tentu akan menarik, kita akan mengkaji atas bagaimana studi Islam di Indonesia. Namun sebelum kita masuk secara kita akan membahas tentang apa yang menjadi makna awal dulu, pengertian studi Islam, ruang lingkup, dan pendekatannya seperti apa. Kita lihat dulu dari kata arti studi. Apa sih studi itu? Kalau kita merujuk ke kamus bahasa Indonesia atau kamus ada 3. Yang pertama adalah penelitian ilmiah, adalah kajian yang mendalam. Yang ketiga adalah telaah. Dari ketiga hal ini secara umum bisa dimaknai adalah segala sesuatu kaitannya dengan gejala dan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh, di mana bisa menjadi kajian yang mendalam, bisa menjadi penelitian yang ilmiah, yang tentu ini sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah. Bahkan kita mengulas lagi telaah ilmiah seperti apa dan bagaimana begitu. Itu kata makna studi. Nah, secara terminologi, Islam adalah satu sistem ajaran yang berasal dari Allah SWT, yang disampaikan kepada umat manusia melalui risalah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, di mana agama yang diwahyukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, dari sisi lain memang makna Islam itu adalah terdiri dari 3 akar kata. Yang pertama adalah salam, yang kedua adalah salamah, dan yang ketiga adalah selamat. Nah, salam itu apa sih maksudnya? Salam secara arti adalah damai atau kedamaian begitu ya. Makanya Islam itu identik dengan kedamaian. Islam itu adalah agama yang santun begitu. Nah, yang kedua adalah salamah. Salamah itu artinya adalah keselamatan. Nah, yang ketiga atuh aslama, yang artinya berserah diri maksudnya. Berserah diri atau tunduk patuh. Tunduk patuh yang dimana ini adalah merujuk kepada Allah SWT. Kita harus bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan yang telah diberikan oleh Allah sendiri. Dari kata studi Islam ini kalau di Barat itu dinamakan adalah Islamic Study. Sedangkan kalau di bahasa Arab kan namanya dirasah Islamiyah.
dirasat Islamiyah. Nah, selanjutnya studi Islam ini pada dasarnya adalah mengkaji Islam dalam berbagai aspek secara tepat. Artinya, suatu usaha sistematis membahas agama Islam, baik mengenai ajaran-ajaran yang ideal, elaboratif, teoritis, serta aplikasi praksisnya agar diperoleh pemahaman yang benar tentang agama Islam itu untuk kemudian diamalkan. Dalam konteks ini yang harus dipahami bahwa ada dua tujuan dalam studi Islam itu. Yang pertama adalah untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran Islam itu agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan isi ajaran-ajaran tersebut secara benar dan menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Nah, yang kedua adalah untuk menjadikan ajaran Islam ini sebagai wacana ilmiah. Nah, ini yang berkembang hari ini. Ada moderasi beragama dan problem-problem yang dihadapi orang-orang yang beragama di tengah masyarakat kita ini. Saya ulangi lagi bahwa menjadikan ajaran Islam sebagai wacana ilmiah secara transparan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dalam hal ini, seluruh agama dan praktek-praktek agama yang berlaku bagi umat Islam akan dijadikan dasar ilmu pengetahuan. Dengan kerangka ini, dimensi-dimensi Islam ini tidak hanya sekedar dogmatis, jadi tidak hanya doktrin atau dogma yang diberikan kepada umatnya atau yang mengikutinya begitu. Akan tetapi ada aspek empirik secara sosiologis ajaran Islam yang diklaim sebagai ajaran yang universal betul-betul mampu menjawab tantangan zaman. Jadi bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada hadapan sekitar kita ini. Problem hari ini adalah tentang perbedaan, menghormati, menghargai, dan sebagainya. Ini adalah isu-isu kontemporer yang hari ini harusnya Islam bisa menjawab tentang persoalan itu. Nah, ruang lingkup studi Islam ini ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama, ruang lingkup studi Islam dalam konteks ajaran Islam begitu ya. Yang kedua adalah dalam konteks agama Islam. Nah, di dalam konteks ajaran Islam kita akan membahas banyak hal, yaitu manusia dan agama, hakikat agama Islam, pemikiran Islam, akidah Islam, syariah Islam. Nah, sampai pada persoalan tentang bagaimana kita bernegara dalam konteks Islam. Nah, itu di dalam kehidupan sehari-hari kita akan menghadapi tentang bidang-bidang tersebut antara Islam dan ketatanegaraan dan lain sebagainya ini. Sedangkan di dalam konteks agama Islam, ruang studi Islam itu mencakup ilmu kalam atau studi tentang tauhid gitu ya, tentang tauhid. Yang kedua tentang ilmu atau studi tentang Al-Quran dan tafsir, studi tentang hadis, di sejarah atau tarikh atau sejarah, studi tentang usul fikih, tentang fikih, dan bahkan studi tentang bahasa atau bahasa Arab di sini. Nah, bahasa Arab menjadi penting karena bahasa Arab adalah bagian dari mempelajari tentang kitab-kitab klasik, termasuk kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama klasik berbentuk pakai bahasa Arab, yang karena kita harus menguasai itu alatnya untuk bisa memahaminya. Selain itu, di dalam Al-Quran juga kita bisa memahaminya, dan jika kita bisa menguasai bahasa kita, termasuk bahasa Arab misalnya. Nah, selanjutnya lingkup pembahasan studi Islam di Indonesia ini akan merangkum atau mencakup beberapa hal, mulai dari pertama adalah tentang demografi umat Islam di Indonesia. Demografi umat Islam di Indonesia ini pada dasarnya adalah bagaimana menjelaskan tentang jumlah umat Islam yang ada di Indonesia. Jumlah umat Islam di Indonesia itu
dalam beberapa penelitian atau survei mengatakan bahwa masuk umat Islam terbesar di dunia yang mencapai sekian puluh juta, bahkan ratusan juta yang ada di. Nah, yang kedua adalah diawali dengan teori kedatangan Islam di Indonesia. Ada teori Makkah, teori Gujarat, dan teori Persia. Di sini adalah awal bagaimana Islam masuk di Nusantara, di Indonesia, mulai dari Aceh, dia sampai ke Jawa, bahkan ke pulau-pulau yang lain, termasuk Sulawesi dan yang lainnya. Serta metode penyebarannya, bagaimana proses Islamisasi ini yang ada di Nusantara ini, diantaranya dengan membentuk kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam ini sebagai sentral penyebaran Islam yang cukup luar biasa berpengaruh terhadap perkembangan Islam yang ada di Nusantara. Selanjutnya strategi Islamisasi Wali Songo dan makna fenomenologinya. Dan strategi Islamisasi Wali Songo ini tentu berpusat di Jawa karena beranggapan bahwa Jawa sebagai yang paling padat, yang paling banyak, yang paling berpengaruh di dalam kehidupan di belahan Nusantara saat itu. Dan kemudian peran ulama di abad 13 sampai 19 dalam gerakan nasionalisme di Indonesia, dan kemudian peran organisasi Islam pada abad ke-20 dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada organisasi-organisasi yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah peran pejuang perempuan Islam, di mana ada pahlawan perempuan kita, pahlawan wanita kita adalah Raden Ajeng Kartini, dan perempuan-perempuan lain yang hebat yang ikut memperjuangkan tentang isu-isu kemerdekaan dan isu-isu tentang nasionalisme yang ada di situ. Nah, pendekatan studi Islam ada 4 yang paling familiar di hadapan kita. Yang pertama adalah pendekatan sosiologi, pendekatan histori, pendekatan antropologi, pendekatan psikologi. Di dalam studi Islam, pendekatan sosiologi pada dasarnya adalah bagaimana secara sosiologi kita melihat watak agama serta kedudukan dan signifikansinya dalam dunia sosial untuk mendorong ditetapkannya serangkaian kategori-kategori sosiologi. Nah, ilmu sosiologi bisa menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat kita. Yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan histori. Pendekatan histori, kita melihat bagaimana Islam mulai dari masuknya Islam di Nusantara ini, tentu kita akan melihat jejak sejarahnya. Histori ini adalah suatu ilmu untuk membahas sebagai peristiwa, karena peristiwa berarti di situ ada jejak atau bukti-bukti konkret yang ada di Nusantara ini. Kita bisa melihat di makam Fatimah bin Maimun yang ada di Gresik, itu adalah bukti nyata bahwa Islam telah masuk di Jawa, khususnya di Gresik, dengan nama Islam, yang itu tentu dipastikan adalah orang Islam atau umat Islam saat itu. Yang ketiga adalah pendekatan antropologi. Melalui pendekatan antropologi, sesuatu agama yang berbeda pada dataran etnis akan dapat dilihat serat-seratnya dan latar belakangnya, mengapa ajaran agama tersebut muncul dan ditemukan. Antropologi ini menjelaskan tentang itu. Sedangkan yang keempat adalah pendekatan psikologi. Nah, bagaimana ilmu psikologi ini atau ilmu jiwa ini, seseorang selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati atau dipahami dan diamalkan, seseorang juga dapat digunakan sebagai alat untuk masukkan agama ke dalam jiwa, atau masukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkat usianya. Nah, bagaimana orang memahami tentang agama sampai kemudian bagaimana dia mengamalkannya, kaitannya dengan perilaku keseharian orang. Barangkali itu diskusi atau penjelasan tentang pertemuan awal ini. Bagaimana, apa yang jadi pengertian ruang berkaitan tentang berkaitan dengan kita mempelajari perkuliahan Islam. Terima kasih, kita sampai ketemu lagi di
pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.